Jakarta punya kuliner yang nggak kalah unik. Ayam harus dimasukkan ke dalam gentong yang biasa digunakan sebagai tempat penampungan air. Gak heran kalau disebut dengan ayam gentong. Kuliner unik ini, fams, memakai ayam utuh. Agar bumbunya meresap, daging ayam ditusuk-tusuk supaya berpori. Proses menusuknya sebaiknya fokus di bagian dada karena tekstur dagingnya tebal. Tambahkan serai geprek supaya aromanya bisa keluar lebih maksimal. Fams, ayam gentong menggunakan campuran bawang putih, jahe, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Ada juga kecap manis yang jadi ciri khas kuliner Jogja. Tinggal dibalur ke seluruh permukaan daging ayam deh. Proses ini disebut dengan marinasi alias membalurkan bumbu pada daging. Diamkan beberapa saat sampai bumbu meresap sempurna, fams. Nah, bumbu basah ini biasa digunakan sebagai penguat rasa dan bisa meningkatkan tekstur daging biar lebih empuk. Cara ini, fams, ternyata sudah ada sejak lama loh. Dulunya sih hanya digunakan untuk pengawetan ikan atau memperpanjang masa simpannya saja. Kalau sekarang sih bisa dipakai di segala jenis daging. Hehehe. Oh iya, fams, seluruh proses masak yang dilakukan rata-rata menggunakan bahan yang mudah didapat, alias sudah ada di sekitar kita. Misalnya, logam yang digunakan untuk menusuk daging ayam, yang memanfaatkan hanger baju tak terpakai lagi. Gak cuma bikin aromanya wangi aja, serai ternyata bisa memperlancar pembakaran lemak pada tubuh ayam juga loh. Fams, gentong juga nggak dibakar langsung dengan api ya, cukup gunakan baranya saja. Kalau bara sudah merah merona, baru deh ayam dimasukkan ke dalam gentong. Nggak sembarangan gentong yang bisa digunakan untuk memasak ayam ini, fams. Tapi gentong khusus yang sengaja dibuat untuk memanggang ayam. Dalam sekali panggang, satu gentong ini bisa memuat 8 ekor ayam loh. Proses memanggang ayam dengan gentong ini namanya teknik masak slow cook, fams. Soalnya hanya menggunakan panas bara agar ayam matang sempurna. Waktu memasaknya juga cukup lama, minimal sekitar 5 jam deh. Proses masaknya juga nggak perlu dimasak pakai minyak, fams. Panasnya bara api dan serai membuat daging ayam mengeluarkan minyak alias lemak tuh. Wah, termasuk masakan sehat nih. Soalnya rendah kolesterol karena dimasak tanpa menggunakan minyak sama sekali. Hehehe. Sekilas bentuknya kayak spaghetti, tapi ini namanya mie caluk. Kuliner khas dari Aceh, fams. Disebut dengan spaghetti karena ukuran mie-nya besar-besar. Awalnya mie caluk dijual saat bulan puasa saja, fams. Karena meningkatnya permintaan pembeli, membuat mie caluk dijual di luar bulan puasa juga tuh. Biasanya pedagang mie caluk menjajakan dagangannya dengan gerobak atau sepeda motor dan berkeliling kampung. Sekarang kita intip cara bikin mie-nya yuk. Ternyata proses bikinnya masih sama kok dengan mie umumnya. Ada tepung gandum dan pewarna makanan, fams. Aduk dengan mesin sampai tercampur rata ya. Lalu bentuk sampai menjadi mie. Lanjut, angin-anginkan dan uraikan mie supaya nggak lengket, fams. Hampir sama kayak jenis mie lainnya, mie harus direbus supaya matang. Dalam sekali rebus, panci ini bisa menampung sekitar 30 kg mie loh. Hebat ya. Oh iya, bahan bakar yang dipakai untuk memasaknya masih memakai kayu bakar. Karena dipercaya bisa membuat rasa mie lebih nikmat. Gak perlu lama-lama, fams. Cukup 2 menit aja supaya mie gak terlalu mengembang. Hihihi. Fams, mie caluk memiliki kuah yang spesial yang terdiri dari bumbu kelapa dan bumbu kacang. Rasanya sedikit pedas dan berwarna agak kemerahan karena ada campuran cabai. Sayangnya nggak ada catatan pasti asal-muasal mie caluk ini. Yang jelas nih, di Aceh banyak kuliner yang unik dan kaya rempah. Supaya lezat, bisa tambahkan daging sapi, kambing, atau udang. Pokoknya sesuaikan dengan selera aja. Bagi yang suka, bisa kasih beberapa sayuran, seperti toge dan kubis yang diiris tipis. Wah, mantep banget. Soal rasa nggak perlu ditanya lagi, fams. Masyarakat Aceh terkenal dengan masakannya yang berani bumbu. Gurih dan sedap pokoknya. Hihihi. Masih dari Aceh nih, fams. Di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, ada kuliner unik yang bisa kalian jumpai. Namanya rujak ugro.
Berbeda dengan rujak lain yang dibuat dari buah segar, rujak ugro menggunakan tempurung kelapa muda, Fems. Nah, nama lincah ugro dalam bahasa Aceh artinya rujak batok kelapa. Yang bikin rujak ini segar berkat bumbunya menggunakan gula aren cair, jeruk nipis, dan buah malingge. Oh iya, Fems, ada satu kepercayaan nih. Biar nggak mules saat mengkonsumsi olahan pedas saat menghaluskan cabai, bisa disertakan tangkai cabainya tuh. Tangkai cabai dipercaya bisa menetralisir rasa pedas berlebih yang bisa menyebabkan sakit perut. Kalau buah malingge sejenis dengan buah khas Aceh. Biasa digunakan sebagai pengganti asam, Fems. Biar makin segar, bisa diberikan air perasan jeruk nipis ya. Terakhir, potongan tempurung kelapa yang masih muda. Teksturnya yang lembut memudahkan penikmatnya untuk mencerna tuh. Kelihatannya emang gak biasa. Tempurung kelapa rasanya enak kok dan mampu menurunkan kolesterol dan diabetes. Soalnya tempurung kelapa bisa mengontrol jumlah insulin dalam tubuh yang berlebih, Fems. Kalau otak-otak dengan daging ikan atau sotong udah biasa kali ya. Tapi otak-otak dengan campuran tulang ikan bisa jadi sensasi tersendiri untuk menikmatinya. Di kampung Sei-Enam Pulau Bintan, otak-otak awalnya dikonsumsi dan dibuat oleh masyarakat di kawasan pesisir Selat Malaka dan Selat Kalimata, Fems. Ini nih yang paling mantep. Ada beberapa jenis bumbu yang wajib digunakan untuk bikin otak-otak, Fems. Selain bawang merah dan bawang putih, ada campuran serai yang bisa bikin rasanya makin nikmat. Otak-otak terkenal dengan rasanya yang lembut. Sebaiknya bumbu-bumbunya juga diulek sehalus mungkin ya, Fems. Nah, ikan tenggiri juga harus dihaluskan, Fems. Oh iya, otak-otak ini nggak pakai tepung sama sekali, Fems. Kebayangkan gimana rasanya otak-otak tanpa tepung? Rasa ikannya makin terasa tuh. Fems, ciri khas otak-otak Kepulauan Riau ini bisa dilihat dari warnanya. Warna jingga menyala, berbeda dengan otak-otak dari Jakarta atau dari daerah lain. Kalau sudah tercampur rata, bisa dibungkus deh. Biasanya otak-otak dibungkus oleh daun pisang. Kalau otak-otak ini dibungkus dengan daun kelapa. Meskipun kelihatannya gampang, proses bungkus otak-otak dengan daun kelapa lebih sulit karena tidak lebar. Penggunaan daun kelapa dipercaya bisa bikin rasa otak-otak jadi lebih sedap, Fems. Selain itu, daun kelapa nggak bikin otak-otak cepat gosong dan merusak permukaannya. Meskipun kelihatannya gosong, permukaan daun kelapa ini nggak sampai berlubang seperti pada daun pisang. Kalau yang digulung identik dengan bolu, di Jakarta punya gulungan juga berupa martabak manis. Sebutan martabak manis karena makanan ini punya banyak sebutan. Misalnya, sebagian daerah di Jawa yang menyebutnya dengan terang bulan. Maklum, bentuk martabak bulat seperti bulan, tapi ada juga yang menyebutnya dengan martabak bangka. Fems, adonan martabak manis ini terbuat dari tepung terigu, telur, dan bahan lainnya. Adonan martabak nggak dicampur dengan gula supaya adonannya lebih cepat mencair. Untuk rasanya ada dua pilihan, yaitu original dan rasa pandan. Biasanya adonan ini dipanggang sekitar 10-15 menit. Kalau sudah setengah matang, bisa dikasih topping pisang dan jagung di atasnya. Fems, ciri-ciri adonan martabak manis yang baik munculnya pori-pori seperti sarang lebah di permukaannya. Martabak manis diberikan margarin agar rasanya lebih gurih, Fems. Baru deh dikasih topping sesuai pesanan pembeli. Sebenarnya, Fems, martabak manis disebut juga dengan hok lopan atau dalam bahasa Indonesia berarti martabak. Pada tahun 1750-an, banyak orang Tionghoa yang didatangkan oleh Kesultanan Palembang untuk menambang timah di Kepulauan Bangka Belitung. Tapi ternyata masyarakat Tionghoa nggak cuma mahir dalam menambang saja, tapi memiliki keahlian membuat martabak manis. Fems, martabak gulung nggak diwajibkan menggunakan pisang dan jagung, tapi bisa diganti dengan kismis kayak gini. Dalam semalam, tempat ini bisa menghabiskan sekitar 75 loyang besar martabak gulung, Fems. Yang lebih penting, harganya masih memasyarakat, alias aman di kantong kok. Hehehe.
Ini sih kuliner sejuta umat, fams. Onde-onde sudah tersebar di Nusantara dengan nama yang berbeda-beda. Tapi onde-onde warna-warni dan kopi udah pernah lihat belum? Wah, varian rasa yang berbeda nih. Nggak cuma tampilan luarnya aja yang menggoda selera, rasanya juga nggak kalah nikmat, fams. Ada rasa stroberi dan green tea. Kalau mau yang jadul bisa cobain yang original, tanpa tambahan perasa. Onde-onde versi kekinian dibuat dengan bahan yang sama, yaitu tepung ketan dan tepung beras, fams. Oh iya, jajanan ini bukan kue asli Indonesia loh. Kue bulat ini pertama kali dibuat di masa kekuasaan dinasti Zhou, yaitu sekitar 256 sebelum Masehi. Katanya sih kue ini disajikan kepada tukang kayu dan tukang batu yang membangun istana kekaisaran. Namanya juga onde-onde, so harus ada isian kacang hijau yang sudah dihaluskan. Bentuk bulat-bulat ya. Ini juga yang jadi identitas onde-onde, biji wijen. Nggak perlu repot-repot nempelin biji wijennya satu-satu, fams. Tekstur onde-onde yang basah memudahkan wijen bisa menempel sempurna pada permukaannya. Fams, onde-onde bisa matang dengan cara digoreng dengan minyak yang panas. Gunakan api sedang ya. Kalau terlalu panas, bisa-bisa biji wijennya terlepas dan gosong, serta bagian dalamnya nggak matang deh. Uniknya, kue bertabur biji wijen ini punya banyak nama dan aneka varian isi. Pada masa kekaisaran dinasti Tang, onde-onde disebut dengan ludei. Tapi sebagian masyarakat di Tiongkok Utara mengenalnya dengan matuan, mayuan, dan jendai. Banyak banget ya. Perbedaan nama ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang budaya. Kuliner legendaris ini masih menggunakan wijen sebagai bahan utamanya, fams. Wingko. Sekilas tampilannya seperti brownies dengan warna yang hitam manis. Hihihi. Makanan dari campuran tepung ketan dan parutan kelapa ini banyak yang mengira kalau berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Padahal wingko babat berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur loh. Biasanya, fams, wingko hadir dalam bentuk bulat-bulat. Gak perlu loyang kecil untuk membentuk bulatnya. Bisa juga kok menggunakan loyang kotak untuk memanggang kue bolu. Sebenarnya ada beberapa ukuran loyang yang bisa dipakai. Tapi makin gede loyang, makin lama juga matangnya. Oh iya, cara ini dianggap lebih mudah dalam proses pemanggangan wingko. Soalnya nggak perlu dicetak satu-satu. Hehehe. Ini nih juaranya. Yang namanya wingko akan lebih afdol jika ditambahkan wijen di atasnya. Hihihi. Fams, karena permukaan wingkonya luas banget, jadi butuh sekitar 1 jam agar wingkonya matang sempurna. Sabar ya, fams. Untuk menghasilkan yang sempurna emang butuh pengorbanan. Yang kayak gini bisa jadi buah tangan unik saat kalian berkunjung ke Semarang. Mantap! Fams, nggak cuma terkenal sama makanan beratnya aja, di Sumatera Barat punya minuman khas yang bernama teh kawah daun. Kawah daun alias air kawah adalah minuman dari daun kopi yang diseduh seperti teh. Daun kopi emang jarang banget dimanfaatkan, fams. Bahkan daun ini biasanya hanya berakhir menjadi limbah. Sejak zaman penjajahan Belanda di tanah datar Sumatera Barat, daun kawah sudah diracik menjadi minuman khas tradisional. Iya, kawah daun. Perbedaan dengan biji kopi yang dipanen 6 bulan sekali, daun kopi ini sudah bisa dipetik saat umur 3 bulan. Daun kopi yang bisa dipetik gak boleh sembarangan. Pilih daun kopi yang sudah tua, karena dianggap tidak bisa menghasilkan buah lagi. Daun yang masih segar ini kemudian dikeringkan dengan cara dibakar. Proses pembakarannya masih tradisional banget, yaitu memakai kayu bakar jenis apa saja, fams. Tapi katanya kalau dibakar pakai batang kayu kopi, bikin daunnya punya aroma yang lebih nikmat. Untuk membakar daun kopi dibutuhkan waktu sekitar 1 jam aja, fams. Tapi harus rajin membolak-balik daunnya, biar nggak gosong di satu sisi aja. Hihihi. Minuman daun kawah nggak cuma bisa dinikmati di tanah Minang saja, tapi sekarang sudah mulai muncul kemasan yang bisa diseduh kapanpun dan dimanapun. Hasil penelitian di Inggris pada tahun 2014, air kawah daun lebih sehat ketimbang teh dan kopi biasanya.
Menurut para ilmuwan di sana, kawah daun mengandung senyawa yang bisa bermanfaat untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes karena kandungan antioksidan di dalamnya. Selain kawah daun yang polos, daun kawah juga bisa dikombinasikan dengan telur dan bubuk coklat untuk menetralisir aroma amis. Telur atau masyarakat Minang menyebutnya talua. Harus dipisahkan dulu bagian kuning dan putihnya. Jadi, pakai bagian kuningnya aja ya. Oh iya, kuning telur bisa jadi sumber tenaga karena mengandung lemak. Campuran telur dan teh daun kawah bisa menunda rasa lapar juga loh. Soalnya tersimpan kalori di dalamnya. Nggak cuma itu aja, teh daun kawah juga cocok dicampur dengan krimer kental manis. Oh iya Fems, wadah yang digunakan untuk minum kawah daun ini cukup unik, memakai potongan batok kelapa. Bukan cuma sekedar menambah kualitas secara estetika saja, dari segi rasa dan aroma juga jadi mantap banget. Fems, kedua minuman ini dipercaya bisa menghangatkan suhu tubuh loh. Penggunaan teh daun kawah juga bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ketika beraktivitas. Apalagi ditambah bahan-bahan yang punya kadar gizi yang tinggi banget kayak gini. Dunia perkeretaapian juga terkenal di kota Bandung loh. Tapi kereta yang satu ini nggak bisa dinaikin manusia. Ya iyalah, namanya juga miniatur kereta api, tapi bentuknya mirip aslinya. Oh iya fans, miniatur kereta api buatan Pak Frans ini dipakai untuk museum pabrik kereta api yang terletak di kota Madiun, Jawa Timur. Nggak cuma sebagai pajangan saja, miniatur kereta ini bisa jalan layaknya kereta beneran tuh. Nggak heran kalau pesanan nggak hanya dari dalam negeri saja, tapi sampai ke mancanegara tuh. Fems, miniatur kereta yang akan dibuat didesain dengan komputer untuk memudahkan proses percetakannya. Awalnya sih proses ini memang dilakukan dengan cara manual. Lama-kelamaan semakin berkembang deh. Proses pencetakan dilakukan di atas akrilik dan dipotong sesuai dengan lekukan kereta. Fems, proses perakitan dilakukan dengan hati-hati ya, karena dibuat sesuai dengan aslinya. Potongan-potongan miniatur pun kecil banget tuh. Setelah dipasang menjadi satu gerbong kereta, baru deh masuk ke dalam tahap pewarnaan. Cat yang digunakan adalah cat kaca dengan teknik semprot atau airbrush. Oh iya Fems, proses pembuatan miniatur ini membutuhkan waktu yang gak sedikit. Untuk membuat satu rangkaian yang terdiri dari 5 gerbong dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan, tergantung tingkat kesulitan dan kemiripan miniatur terhadap kereta aslinya. Fems, nggak cuma kereta Indonesia zaman sekarang aja yang dibuat. Untuk kereta-kereta jadul seperti kereta uap ini juga mampu dibuat oleh Pak Frans tuh. Ih, keren ya. Wah, menguji adrenalin banget nih. Ngeliat kayak gini jadi pengen buru-buru pandemi selesai dan bisa bebas liburan sepuasnya. Iya nggak? Oh iya, tempat wisata ini adanya di Pulau Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Fems. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan YTR alias Yirteran Ratut. Oleh masyarakat setempat, wisata YTR dikelola dan dikembangkan sebagai salah satu ikon wisata andalan di Desa Letman. Untuk menuju ke lokasi ini, pengunjung harus menyeberang terlebih dahulu sekitar 7 menit saja. Yap, bener banget. Jarak pulau yang ada di wisata YTR ini emang nggak terlalu jauh dari perkampungan warga. Belum selesai, Fems. Setibanya di pulau, pengunjung diharuskan naik ke puncaknya dulu tuh. Hanya dibutuhkan Rp5.000 saja. Kalian bisa menikmati wisata dan pemandangan yang indah banget. Fems, kegiatan ini cukup aman kok, soalnya lokasi perairan ini dipilih karena terbebas dari karang-karang tuh. Terus ada juga petugas yang siap siaga untuk membantu kalian menggunakan katinting tradisional ini. Fems, hanya dengan menggunakan seutas tali, pengunjung harus berpegangan pada sebuah kayu dan meluncur dari ketinggian lebih dari 10 meter. Sling besi, hahaha, bikin ngeri-ngeri sedap ya. Kalau sudah di ujung tali, lepas tangan dan loncat. Nggak perlu takut kalau bisa berenang. Ada pelampung yang bisa dipakai kok. Hihihi.
Meski pengelolaan wisata YTR masih seadanya, pesona wisata nggak boleh disepelein tuh. Birunya Laut K dan jajaran pulau di sekitarnya berasa lagi di Raja Ampat. Hihihi, cakep ya fans? Keren ya tayangan hari ini? Ayo kita sama-sama berusaha biar pandemi ini cepat selesai. Caranya ikuti terus protokol kesehatan. Besok kita masih hadir menemani pagi kalian kok. Tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.